warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Carolina Sri Athena Barus. Saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Fisika di Universitas Patimura. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pengajaran akan disampaikan pada mata kuliah Penelitian Pendidikan Fisika, di mana mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang akan diajarkan pada mahasiswa semester 6. Pada mata kuliah Penelitian Pendidikan Fisika, mahasiswa akan belajar tentang metode dan prinsip-prinsip yang akan dilakukan saat meneliti. Lalu, mahasiswa juga kelak akan melakukan penelitian skripsi atau tugas akhir, di mana mata kuliah ini menjadi dasar mereka melakukan penelitian skripsi tersebut. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar mengenai ragam jenis penelitian, tracking literatur, metode penelitian, cara menganalisis data yang disesuaikan dengan penelitian yang akan mereka lakukan kelak. Dan yang terakhir, mahasiswa akan belajar tentang validitas, reliabilitas dalam pengukuran saat mereka menyusun proposal penelitian. Proses perkuliahan ini memiliki 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau disingkat dengan DIA, dan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Penelitian Pendidikan Fisika yakni sebagai berikut. CPL yang akan diturunkan menjadi CPNK sebagai berikut. Dalam memaksimalkan proses pembelajaran, didukung dengan beberapa referensi yakni sebagai berikut. Pemenuhan atas capaian pembelajaran, komponen dan bobot dengan presentasi yakni sebagai berikut. Kelulusan mahasiswa berdasarkan standar Universitas Patimura memiliki rentang nilai 45 sampai 100 atau mutu huruf A, B, C, D, dan E. Demikianlah pemaparan tentang delivery, interaction, dan assessment mengenai mata kuliah Penelitian Pendidikan Fisika. Berikut kami akan tayangkan cuplikan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Karena kabarnya sehat? Sehat, Ibu. Walaupun ini masih pagi, tetap harus semangat ya. Oke, Ibu mau salah satu dari teman kita mewakili untuk memimpin doa sebelum Ibu mulai pembelajaran. Silakan, siapa yang mau jadi volunteer? Oke, silakan. Oke, Ibu dosen dan teman-teman semua, sebelum kita melayakan pembelajaran kita di hari ini, mari kita tunduk kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Edi. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau tahu ya tentang kehadiran kalian. Ibu akan absen. Jose. Hadir, Ibu. Oke, hadir. Hadir, Ibu. Selfie. Hadir, Ibu. Ya. Oke, minggu lalu kan kita udah belajar ya tentang apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Saya, Ibu. Iya, tentang apa Edi? Iya, Dokumen. bahkan juga tentang pengumpulan data dalam penelitian. Oke, berarti ada 3 topik ya minggu lalu yang kita pelajari. Kira-kira masih ingat nggak? Ada nggak yang ingat? Kira-kira salah satu instrumen penelitian itu apa? Oke, Jonas, apa Jonas? Instrumen penelitian. Baik, di sini saya akan menjawab tentang instrumen penelitian adalah alat yang digunakan tergantung pada jenis penelitian. Oke, good. Dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel ini dapat berupa konsep, atribut, atau karakteristik yang memiliki nilai yang berbeda-beda. Oke, mantap sekali. Sekarang yang terakhir yang kita pelajari yaitu mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian adalah, ayo, ya silakan Brazil. Jadi, pengumpulan penelitian adalah proses sistematis dalam mengumpulkan informasi atau data mengevaluasi hasil penelitian. Ini adalah langkah krusial dalam penelitian untuk memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian.
penelitian. Oke, good. Oke, pembelajaran hari ini masuk pada pembagian yaitu subjek PMK mampu menguasai berbagai teknik analisis data sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menguraikan tentang langkah-langkah analisis data secara kuantitatif. Jadi di minggu-minggu yang lalu juga kan kalian sudah belajar tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif ya. Nah, lalu kita juga udah bahas kapan kita gunakan dan untuk data yang seperti apa kita akan gunakan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, kemarin uji cobanya kan kualitatif ya. Dan untuk ini kita akan menguji data yang jenis datanya adalah data kuantitatif, tapi kita mau lihat berapa besar NG-nya, ya kan? Oke, sekarang ibu mau tanya, kira-kira kenapa sih dalam penelitian itu kita membutuhkan data kuantitatif? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa kuantitatif? Kasih atas kesempatannya Ibu. Jadi kalau berbicara terkait dengan penelitian kuantitatif ini kan biasa kita tahu bahwa penelitian kuantitatif ini terkait dengan data numerik. Iya. Berarti apa pentingnya itu ya untuk mendeskripsikan bagaimana peningkatan atau juga bagaimana kemampuan atau pemahaman. Seperti contoh, kalau kita mau mendeskripsikan bagaimana prestasi siswa berarti kan itu harus kita lihat angkanya, nilainya. Nah, maka disitulah dibutuhkan atau perlunya penelitian dengan menggunakan data kuantitatif dengan data numerik. Yang sudah kita pelajari juga beberapa minggu yang lalu, kita mau lihat nih data kuantitatif ini kan biasanya kita berupa pretest dan post test ya, betul ya? Nah, pretest dan post test ini kalau misalnya kita udah punya data nih, lalu mau kita apain ya datanya ini? Lalu ketika kita udah tahu, kita mau lihat apanya? Mau lihat peningkatannya kah, pengaruhnya kah dari treatment yang udah kita berikan pada siswa. Nah, makanya kebiasaannya untuk misalnya untuk satu penelitian yang memiliki data pretest dan post test, lalu dilihat nanti rata-rata pretest, rata-rata post test, lalu dilihat apakah pretest dan post test ini memiliki suatu peningkatan atau sama aja. Nah, biasanya kita anggap ini dengan penelitian untuk melihat olahan data betul ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa sebenarnya perhitungan atau pengolahan data menggunakan SPS kan minggu lalu dah. Hari ini kita akan demonstrasikan. Ibu akan jelaskan tentang endgame. Kan kita sering ya pakai endgame di mana-mana kalau kalian baca skripsi endgame. Tapi kalian tahu nggak itu endgame itu siapa? Itu nama orang kah ataukah itu nama negara? Kalian kan nggak tahu ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai itu yaitu endgame, effect size dan end change. Teman mungkin nanti end change ini dan effect size ini akan kita bahas di minggu-minggu berikutnya ya. Sekarang kita fokus ke end change dulu. Kelihatan PPT-nya semua dari belakang? Oke. Penelitian lalu dikembangkan. Nah, jadi si Hack ini adalah orang yang mengembangkan tes. Kalian punya data post test. Lalu ini untuk apa Bu? Data pretest dan post test ini. Kalian mau lihat kira-kira ada nggak peningkatan nilainya? Ya, jadi peningkatan nilai ini nanti akan kita kelompokkan. Oh, kalau dia nilainya sekian berarti dia masuk kategori apa, gitu ya. Lanjut. Nah, menurut Hack ya, kalau misalnya kalian nanti mendapatkan nilai NG-nya itu berkisaran G-nya itu lebih kecil 0,3. Nanti kan kalian rata-rata nih 0,3 cuma tempelkan data kalian lalu suruh AI yang hitung. Tapi kan itu yang kerja AI ya. Cara bekerja AI kan nggak kayak gitu ya. Tetap idenya itu dari kita, dia hanya untuk mempermudah kita bekerja. Tapi harus kalian tahu kalau kalian mau coret-coret sendiri, di mana kalian harus ujian tanpa apa kan kalian harus tahu konsepnya ya. Jadi rumus dan bau. Nah, ini ada nama yang baru nih. Ada bau nih. Nah, kira-kira menurut kalian kenapa ini harus dibahas bau? Tadi aku bilang, Hack ini hanya mengembangkan penelitian sebelumnya. Sebelumnya itu adalah si bau. Kan kalian melakukan pretest, ya biasanya kan gitu ya. Kalau kalian mau pretest, waktu penelitian di absen siswanya 30 atau 25 lah ya, normal 25. Tapi kalian lakukan treatment, lalu kalian post test. Nah, post test tiba-tiba ada salah satu siswa yang sakit atau izin. Nah, itu nanti kalian nggak boleh masukkan dia ke dalam data yang mau kalian ambil. Berarti yang tidak mengikuti pretest dan post test atau sebaliknya dia ikut post test tapi nggak ikut pretest, ini harus kita keluarkan. Ya, jadi itu tidak boleh didata. Ini ada dua data ya. Kalau ini kan sama-sama kelas besar ya.
ada dua data endgame. Menurut Hek ada siswa pretest. Nilai endgame yang di bawah itu yang Hek itu dapatnya 0,4. Sedangkan yang bawah 0,4. Nah kalau 0,4 dan 0,446 dia masuk kategori yang sama. Iya. Kategori apa? Sedang. Nah ini kalau dia masih di kelas yang sama-sama besar. Tapi gimana kalau dia di kelas yang kecil? Yang contoh ini. Kalau di yang satunya nih, yang Hek, kalau dia di kelas kecil kan, ini kan hanya 2 sampelnya. Ya. Jadi 2 sampel. Kalau dia itu yang satunya 0,3. Sedangkan endgame average itu di 0,2. Nah, ternyata kalau 0,2 dan 0,3 itu masih di kategori yang sama. Rendah, ya kan? Yang satunya masuk ke rendah, yang satunya lagi sedang. Nah, itulah makanya statistik menurut BAU itu tidak direkomendasikan untuk kelas yang kecil. Artinya kalau yang ini bisa digunakan di kelas besar, kelas kecil, tapi kalau BAU ini nggak bisa. Ya makanya kita lebih fleksibel menggunakan Hek sampai sekarang. Oke, ini Ibu punya contoh kasus ya. Contoh kasusnya Ibu ini kalau Ibu lihat dari artikel yang kalian sudah bawa itu hampir mirip ya. Jadi tapi Ibu mau tanya nih kalian, kalau misalnya kalian mau pergi penelitian, kalian melakukan ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah di kelas kontrol kalian melakukan pembelajaran menggunakan kit fisika, ya. Di kelas eksperimen maksudnya. Sedangkan di kelas kontrol kalian melakukan pembelajaran langsung, artinya pembelajaran biasa di sekolah itu. Nah dari 2 treatment, yang pertama dan yang kedua, kira-kira menurut kalian yang akan meningkat nilai pretest dan prosesnya itu yang mana? Eksperimen ya, jelas ya di data ini juga sudah sangat jelas ternyata ketika pembelajaran menggunakan kit itu dia lebih tinggi nilai rata-rata pretestnya. Nah sama, ini kenapa menurut kalian ini fair nggak kalau dilakukan penelitian? Oke, silakan silakan. Kalau menurut saya itu tidak fairnya itu karena saat itu melakukan penelitian itu sebenarnya sudah 12 itu dilakukan treatment. Kalau dalam penelitian ini hanya satu kelas saja di mana kelas eksperimennya itu yang dilakukan treatment kit, tetapi yang satunya tidak, makanya yang nilai yang lebih efisien, yang lebih memenuhi syarat itu hanya kelas eksperimen itu tidak untuk kelas kontrol yang begitu. Iya. Jadi jawabannya dua-duanya itu bagus ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau lihat ya, yang penelitian yang satu di kelas kontrol dia dikasih treatment, dikasih kit, dikasih demonstrasi, dikasih media, mungkin dikasih banyak hal lah ya. Lalu yang satunya itu pembelajaran yang biasa. Kenapa? Kita kan udah lihat ya, di pretest mereka itu di eksperimen kelasnya 59 pretest loh. Lalu di pembelajaran langsung 66. Harusnya di pretest mereka itu lebih tinggi yang rata-ratanya di kelas kontrol kan. Nah, tapi kelas kontrol ini mereka nggak apa-apain. Jadi tetap pembelajaran yang biasa ya. Kalau misalnya gurunya konvensional, ya tetap konvensional begitu. Ya kalau misalnya gurunya cuma ceramah, diskusi, ya akan sekarang coba pembelajaran langsung. Tapi yang satunya kita kasih treatment gitu loh. Paham ya? Yang pasti ini maksud ibu ini kebanyakan kalau kalian bisa lihat penelitian mungkin di tesis kakak kelas atau di skripsi, maksudnya skripsi kebanyakan ya sudah jelas gitu ya. Ibaratnya kalau kalian jual nanam pohon, yang satunya kalian tanam biarkan aja. Jadi kalian punya 2 pohon, yang satunya kalian biarkan aja dia bertumbuh berkembang tanpa ada kasih sayang, kalian biarkan aja. Yang satunya kalian sayang, kalian siram, kasih pupuk. Ya udah jelas yang lebih cepat bertumbuh dan berkembang ini yang kalian rawat kan? Jadi nanti Ibu harap yang kalian buat ini juga nanti akan kalian demonstrasikan dan yang kalian akan bedah artikelnya itu harus artikel yang fair lah ya, yang logis dalam suatu penelitian. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ya? Paham ya? Oke, paham. Oke, kita lanjut ya. Nah ini dari data pretest post test, jadi ini kan datanya ini Ibu udah punya ya. Pretest dan post testnya ini Ibu sudah itu. Nah lalu kita lihat dulu gate-nya itu sebesar ini yang akan kalian lakukan nanti juga sama ya. Kalian bedah kasus dari satu artikel, lalu kalian cari berapa sih nilai NG-nya. Nah ini kelompoknya masih sama ya, kita pakai kelompok-kelompok yang sebelumnya. Nah di minggu kemarin Ibu juga
juga sudah memberi instruksi ya, instruksi bahwasannya kalian diberikan tugas untuk mencari artikel-artikel, terkhususnya artikel pendidikan fisika ya. Jadi semua penelitian mengenai pendidikan fisika, di mana nanti datanya itu kalian akan lihat ya. Kan kemarin ibu udah kasih ciri-ciri artikel apa yang mau kalian ambil. Itu kan tugasnya berkelompok. Nanti artikelnya itu nanti ada data NG-nya, lalu ada data pretest dan post-test. Semuanya udah kan? Udah bawa kan artikelnya? Nah, oke. Cukup lah ya, 30 menit nanti tiap kelompok silakan presentasikan hasil bedah artikelnya. Silakan. Kalian apa? SPSS ya. Oke. Datanya kan udah ada kan? Iya. Nanti dihitung ya. Lalu jalan-jalan semuanya itu dia model apa? Pendekatan apa? Dia pakai metode apa? Materinya apa? Ya. Ya, kan artikel televisinya apa? Tidak. Nanti kalau misalnya dia pakai model kah, nanti judulnya apa, dia pakai metode kah, model kah, baru dia materinya apa, gitu ya. Nanti langsung dipaparkan. Oke, 30 menit sudah berlalu. Semuanya sudah selesai ya, kelompok? Siapa kelompok yang mau jadi volunteer yang pertama kali maju? Siapa yang mau maju duluan, presentasi duluan? Kalian? Kelompok apa? Ini pengujian secara SPSS. Oke, SPSS, silakan maju. Selamat pagi, dosen dan teman-teman semua. Selamat pagi. Pemanasan global untuk meningkatkan hasil belajar dan kemampuan literasi sains siswa kelas 11 kemudian akan didemonstrasikan oleh teman kami. Yaitu post-test ulang. Oke, langsung terlihat muncul 0,42. Maka telah terbukti teman-teman bahwa hasil yang ada pada jurnal sama dengan SPSS yang kita sudah demonstrasikan bersama-sama. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh kelompoknya Octavia bersama dengan teman-teman. Presentasi yang cukup bagus yang juga membuat kami juga paham terkait dengan SPSS. Pertanyaan saya terkait dengan untuk penelitian atau artikel yang kalian review ini atau kalian uji ini untuk nilai engine awalnya itu kira-kira berapa? 0,84. Oke, 0,84. Itu berarti ada di kategori tinggi. Lalu setelah ini setelah dilakukan treatment, berarti menurut kalian setelah kalian membaca artikel, kira-kira penerapan media video ini efektif tidak untuk kelas ini? Menjawab bagian awal otomatis pasti belum dilakukan tindakan, belum diberikan inovasi dalam bentuk video dan animasi. Oleh karena itu ada peningkatan yang awalnya pretest IAM, datanya 45, post-testnya dapat 91. Itu adalah perubahan yang sangat signifikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini sangat signifikan. Yang mungkin saya kembalikan kepada moderator. Tadi kan kita udah lihat ya, gimana kita mengolah data untuk mencari nilai akhirnya menggunakan SPSS. Nah, sekarang kita membuktikan dengan cara yang berbeda. Kita mau lihat dia kalau kita olah data ini menggunakan Excel, kira-kira ada bedanya nggak atau sama aja. Nah, silahkan kelompok yang mengelola jurnal yang sama dengan kelompok sebelumnya tapi diolah menggunakan Excel. Kelompok siapa? Oke, silahkan kelompok Joraya dan teman-teman. Jadi kami akan membuktikan tentang nilai Excel dan teman-teman sudah lihat bahwa teman-teman sudah membuktikan nilai Excel. Di sini saya silakan sebagai yang menggunakan laptop untuk mempresentasikan nilai Excel. Terima kasih. Post-test, tanda kurang, terus dengan pretest. Enter, maka hasilnya akan keluar. Ada mendapatkan dua metode ya. Berarti kita uji nilai engine-nya kita menggunakan SPSS, lalu menggunakan Excel. Lalu yang terakhir kita mau lihat nih, kira-kira kalau kita nggak punya apa-apa, kita hanya punya rumus di mata kita gitu lah. Kira-kira bisa nggak ya kita menemukan nilai engine-nya? Berarti kita harus mencarinya secara manual. Nah, kelompok
kalian tampilkan hasil diskusinya. Kita mau lihat kira-kira beda nggak ya kalau di catatan kan biasa manusia itu banyak hilangnya ya, banyak kesalahannya, errornya. Tapi kita mau lihat, silakan. NG-nya itu adalah N sama dengan cross-test dikurangi dengan pretest, kemudian dibagi 100 dikurangi dengan nilai pretest. Hasil pretestnya itu adalah 817. Jadi untuk mendapatkan nilai rata-ratanya ini 817 dibagi dengan jumlah siswa itu adalah 17 orang. Maka didapatkan nilai rata-rata pretestnya adalah 48,1. 71 dikurangi dengan 48,1 dibagi dengan 100 kurang 48,1. Nilainya adalah 22,9 sama dengan 0,42. Jadi teman-teman, berdasarkan hasil yang kami hitung secara manual, maka hasilnya ini sama seperti dengan yang dihitung menggunakan SPSS dan data Excel. Maka dikategorikan sedang. Kita sudah belajar banyak ya hari ini. Kita sudah berdiskusi. Kalian juga sudah mendemonstrasikan gimana cara pengujian engine secara Excel, SPSS dan manual. Nah, Ibu mau bertanya ya, kira-kira dari hasil diskusi dan pembelajaran kita hari ini, apa kira-kira insight baru yang kita terima? Ada yang mau jadi volunteer nggak? Oke, dari kelompok Jeraya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebuah yang saya ambil dari pelajaran kita hari ini, untuk melakukan penelitian kuantitatif, sebenarnya kita bisa melakukannya dengan menggunakan program apa saja. Tetapi dengan cara SPSS itu sebenarnya lebih mudah dan lebih cepat mendapat pendapatannya. Namun tidak kalahnya juga dengan Excel dan manual. Jadi semuanya ini sebenarnya itu saja asal dari kemauan kita mau kita penelitiannya dengan cepat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Satu kelompok lagi, ada yang mau kesimpulan nggak untuk hari ini? Oke, silakan. Ya, jadi untuk kesimpulan dari pembelajaran hari ini, mungkin kami mendapatkan ilmu baru dalam hal ini. Ini juga merupakan sebuah fondasi untuk kami juga nantinya ada pada tahap skripsi. Di mana hal-hal ini juga sudah kami pelajari. Kami sudah mulai menguji nilai endgame baik secara SPSS, secara Excel, bahkan juga itu manual. Dan satu hal yang harus kita perhatikan bahwa di dalam pembelajaran ini kita harus tetap meningkatkan terkait dengan keakuratan data dan juga signifikasi dalam juga penilaian. Dan dalam hal ini yang tadi tuh ada perbedaan itu dan sebenarnya hal itu perlu disikapi dalam penelitian data. Oke, thank you. Oke, Ibu akan merangkum ya semua kesimpulan-kesimpulan yang sudah diungkapkan oleh beberapa kelompok yang mewakili. Jadi memang untuk saat kita ini kan adalah modal dasar kalian ketika nanti kalian mau menuju ke skripsi gitu ya. Jadi waktu proposalan itu kan juga sudah jelas ya kalian pakai metode apa, analisis dasarnya apa. Nah, salah satunya itu kalian kalau misalnya mau melihat peningkatan suatu pembelajaran itu, kalian sudah punya 3 modal nih untuk menguji datanya, menguji mengolah data yang kalian punya. Kalian sudah tahu menguji data menggunakan SPSS, mengolah datanya menggunakan Excel dan mengolah datanya secara manual. Dan ini adalah landasan yang perlu kalian pahami. Nah, bukan hanya itu, karena selanjutnya ini juga nanti kalian akan disuruh membikinkan ujungnya mata kuliahnya, kalian sudah memiliki satu proposal yang utuh. Oke, mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Kita akan masuk pada kuis ya. Ini yang sudah dikirimkan di grup sudah lihat? Ya, nanti kalian akan masuk ke link tersebut, lalu kalian akan terkonek dengan akunnya Ibu. Jadi silakan masuk, lalu kerjakan kuisnya. Ada 5 bentuk kuis berbentuk esai. Ya, jadi Ibu mau melihat sejauh mana sih kemampuan kalian dan pemahaman kalian setelah kita mempelajari topik hari ini. Silakan.
jadi hasil kuisnya kita sudah keluar ya. Jadi rata-rata dari semua mahasiswa itu mencapai 89%. Ini artinya kalian sudah memahami pembelajaran hari ini ya, mengenai gimana cara mengolah ini guys, karena soalnya terkait dengan anak berikut. Nah, dengan rata-rata yang sudah ada yang mencapai 89% ini, yang mengartikan kalian sudah paham ya tentang materi pembelajaran. Nah, jadi ini jangan hanya untuk hari ini ya, tapi tetap berlatih di rumah, gitu ya, berlatih. Nanti karena ada juga mata-mata kuliah yang bersangkutan dengan ini, contoh mungkin ada PTK dan lain-lain ya. Jadi tolong nanti di rumah juga tetap dipelajari, terkhususnya untuk teman-teman yang mungkin yang belum paham dari 3 metode yang tadi, oke? Nah, untuk minggu depan kalian akan belajar tentang memvalidasi data dan reliabilitas data. Nah, untuk bahan bacaannya dan bahan yang akan kalian pelajari akan Ibu kirimkan 2 hari sebelum pembelajaran dimulai. Berarti kalau kita belajar di hari Selasa kan, berarti kalian sudah bisa cek di grup pembelajaran kita di hari Sabtu malam. Ya, Sabtu malam sudah ada. Tolong dipelajari materinya supaya nanti ketika ini mengajarkan topik tersebut kita nyambung gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa di minggu depan. Silakan baca untuk bahan minggu depan dan bertemu lagi di Ibu di kelas ini di jam yang sama di materi yang berbeda. Ibu ucapkan selamat